Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur hari ini kita sudah berada di hari Minggu 23 November 2025. Saya percaya saudara semua sudah beribadah hari ini di gereja masing-masing. Saya pun hari ini beribadah 2 kali di gereja yang saya layani dan juga melayani firman di salah satu GBI di daerah Mascot di Sydney. Bersyukur untuk setiap kesempatan sharing firman Tuhan, karena kita tahu firman adalah kuasa yang mengubahkan hidup kita. Dan kita masih terus belajar dalam komitmen rohani sebagai orang percaya. Kita sudah belajar banyak hal, dan hari ini kita belajar satu lagi, yaitu komitmen dalam memberi. Saudara, kita membaca ayat hafalan kita 2 Korintus 9 ayat 7. Di sana dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara, ini tentunya satu hal yang sangat mudah diucapkan, tapi sangat sulit untuk dilakukan. Kita semua banyak gagal dalam hal ini. Sebagai orang percaya, Tuhan menghendaki kita untuk memiliki komitmen dalam memberi. Saudara, saat kita lahir baru dan diselamatkan, maka salah satu tanda kita sudah lahir baru adalah kita menjadi orang yang murah hati dan mau memberi. Tentunya ada begitu banyak prinsip-prinsip dalam memberi, dan ini satu topik yang sangat luas, karena itu mungkin tidak cukup disampaikan hanya dalam 5-6 menit dalam renungan malam ini. Tapi saya akan coba mengkompresnya sedemikian rupa sehingga saudara dan saya mengerti bahwa orang percaya memiliki kewajiban untuk sungguh-sungguh berkomitmen memberi di ladang Tuhan. Kalau saudara mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka buah kehidupan kita yang akan muncul adalah kita menjadi orang yang mau memberi. Di Alkitab ada contoh Zakius, seorang pemungut cukai. Saat dia bertobat, dia mengatakan separuh dari hartanya dia akan berikan kepada orang miskin, dan bila ada yang diperas olehnya, dia akan kembalikan 4 kali lipat. Saudara, ini tentunya satu komitmen yang besar yang Zakius harus lakukan. Dia mungkin jatuh bangkrut dan miskin mungkin setelah itu. Tapi inilah bukti bahwa Zakius sudah menerima Yesus. Dia rela kehilangan apa yang dia punya karena dia mau memberi dan menebus kesalahannya. Lalu dalam ayat hafalan yang tadi kita baca, kita belajar satu prinsip bahwa memberi itu harus rela. Kita tidak boleh memberi dengan terpaksa. Memberi dengan terpaksa itu sama saja dengan tidak memberi. Tidak ada upah di dalamnya. Karena itu saat kita memberi, kita harus sukacita. Jangan dengan sedih hati, apalagi dipaksa untuk memberi. Saudara, mari kita memiliki hati yang generous. Kita memberi karena kita tahu Tuhan begitu sudah melimpahkan yang terbaik untuk kita. Karena itu sebagai salah satu sarana kita untuk membalas kasih Tuhan adalah dengan menjadi saluran berkat untuk orang lain, untuk gereja, untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan di mana Tuhan tempatkan kita. Nah, itu prinsip yang kedua. Lalu prinsip yang ketiga dalam memberi itu ternyata mendatangkan kebahagiaan dan sukacita di dalamnya. Tuhan Yesus berkata, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah para Rasul 20 ayat 35. Jadi Tuhan itu menghendaki kita memberi karena di dalam memberi ada sukacita tersendiri, ada kebahagiaan sendiri. Karena itu kita tidak boleh jadi pribadi yang hanya selalu minta saja, tapi kita tidak mau memberi. Hari ini kita diingatkan untuk komitmen melakukan hal ini. Lalu yang berikutnya, prinsip memberi, saudara, kita harus sadar bahwa memberi itu tidak perlu menunggu untuk kita hidup berkelimpahan dulu, banyak uang kaya raya. No, kita bisa memberi dengan apa yang ada pada kita. Seperti janda yang miskin yang mempersembahkan apa yang ia punya, segalanya yang ia punya di bait suci pada waktu itu. Dan itu menggambarkan ketulusan hatinya, menggambarkan kelimpahan dalam hal memberi yang dia miliki. Mungkin secara jumlah kecil, tapi kalau secara persentase itu seluruh hidupnya. Mungkin setelah itu dia tidak punya uang untuk membeli makanan. Saudara bisa hitung-hitungan sendiri di hadapan Tuhan. Berapa uang yang saudara punya. Kalau saudara mau pakai bentuk persentase, itu sangat baik sekali. 5%, 10%, 15%, 7%. Di mana saudara bisa bersuka cita, lakukan itu. Karena dalam memberi, di sana
saudara bisa belajar untuk berbagi bagi orang lain. Jangan tunggu saudara kaya dulu, memberi dengan apa yang ada pada kita. Dan saudara tahu saat kita memberi, maka Tuhan akan menambahkan lagi benih untuk kita, sehingga kita bisa menabur, kita diberkati lagi, lalu kita makin banyak lagi menabur. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini bukan sebagai bentuk menghakimi, tapi mengingatkan kita menjadi pribadi yang suka memberi di ladang Tuhan, memberi untuk orang lain yang membutuhkan, sehingga kita semua bisa saling membangun satu dengan yang lain, seperti yang sudah kita belajar beberapa hari yang lalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.